warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, yang telah memberikan kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur yang barokah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya mendapatkan syafaatnya, dan harapan besar kita semoga bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidaklah lama, tidaklah panjang, tapi kehidupan manusia di dunia ini sangat pendek dan sangat singkat. Bahkan dikatakan kehidupan manusia di dunia ini bainal adani wal iqamah, antara adan dan iqamah. Antara adan dan iqamah durasinya tidak lama, pendek sekali. Kalau ada manusia hidup di dunia ini antara 60 tahun hingga 70 tahun, itu pada hakikatnya sama dengan 1 jam hidup di akhirat. Kalau ada manusia yang dipanjangkan umurnya 125 hingga 130 tahun, itu sama dengan hidup di akhirat 1 jam setengah. Saudaraku, logika menjawab kehidupan yang hanya 1 jam sampai 1 jam setengah itu tidaklah lama dan tidaklah panjang, pendek sekali. Ibarat lilin ketika dinyalakan, digunakan atau tidak, maka lilin itu akan habis. Begitu juga seperti kayu kering yang dibakar, dimanfaatkan atau tidak, maka kayu kering yang terbakar itu akan habis juga. Sama dengan umur manusia, digunakan, dimanfaatkan atau tidak, maka umur itu juga akan habis. Untuk itu, pandai-pandailah mengisi dan memanfaatkan kesempatan dan kehidupan di dunia ini yang sangat pendek, yang durasinya tidak lama. Karena kehidupan yang pendek itu yang nanti membawa diri kita menjadi orang selamat atau tidak. Semua itu kembali pada diri kita
masing-masing. Saudaraku, hakikat hidup adalah ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Komitmen kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudaraku, hidup ini harus seimbang, harus balance. Kita tahu bahwa kehidupan manusia tidak hanya di dunia saja, tapi ada kehidupan yang sangat panjang, yang di sana adalah khalidina fiha abada, yaitu kehidupan akhirat. Orang bijak, orang yang cerdas, ketika manusia diberikan waktu, ketika manusia diberikan kesempatan hidup di dunia yang hanya sebentar, yang durasinya tidak panjang di dunia ini, maka mereka akan menggunakan dengan baik, mereka akan manfaatkan dengan baik agar menjadi manusia yang selamat, menjadi manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Saudaraku yang berbahagia, siapakah orang yang terbaik itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, khairun nas tula umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah ketika diberikan umur panjang oleh Allah, diimbangi wahasuna amal, baik amaliyahnya, baik ibadahnya, baik perilakunya, dan lain sebagainya. Saudaraku yang berbahagia, orang yang terjelek adalah tula umruhu wa sa'a amalu. Ketika diberikan panjang umurnya oleh Allah, akan tetapi sa'a amalu, jelek amaliyahnya, jelek ibadahnya, jelek akhlaknya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 pertanyaan besar di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah, untuk apa hidup ini? Dari awal sudah jelas bahwa hidup ini hakikatnya adalah ibadah. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mendahulukan urusanku, maka Allah menjamin, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkan segalanya, urusan dunia. Pertanyaan kedua, setelah hidup di dunia, kemudian kemana manusia? Yang jelas, manusia tidak akan selamanya hidup di dunia. Suatu saat
manusia akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu yang di dalamnya adalah ciptaan Allah pasti akan hancur, pasti akan binasa. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Illa wajah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah ingat atas kematiannya, karena Rasulullah menyampaikan di antara amaliyah yang terbaik adalah khairun nas dzikrul maut. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu ingat atas kematian. Saudaraku, di balik manusia yang selalu ingat atas kematiannya akan menjadikan gairah, mendorong kita agar semangat berpacu untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan akan bersegera bertaubat, minta ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Karena kita yakin manusia, harapan besarnya ketika dipanggil oleh Allah menjadi hamba yang husnul khotimah. Pertanyaan yang ketiga adalah, sudahkah kita mempersiapkan bekalnya? Setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal. Tergantung perjalanan manusia. Perjalanannya pendek, bekalnya juga tidak banyak. Tapi ketika perjalanan itu jauh, maka membutuhkan bekal yang banyak. Untuk itu, saudaraku yang sangat dimuliakan oleh Allah, semampang kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, maka berusahalah untuk memperbanyak amalnya kita, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak sedekah kita, dan jauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia meninggal dunia, rata-rata mereka nanti akan meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan hidup walaupun durasinya tidak lama. Dan mereka mengatakan kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan kembali. Ya Allah, berikan kesempatan lagi walaupun sesaat. Apa yang akan dilakukan ketika manusia itu diberikan hidup kembali dan diberikan kesempatan walaupun tidak lama? Fa'as-saddaqah, maka mereka akan bersedekah. Semua hartanya akan ditasyarufkan
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah saudaraku, ketika manusia sudah dipanggil oleh Allah, ketika manusia sudah meninggal dunia, maka mereka tidak akan kembali di dunia dan tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah walaupun sesaat. Bahasa itu indah, bahasa itu luar biasa, akan tetapi tidak indah dan tidak luar biasa karena sudah meninggal dunia. Bahasa itu indah ketika disampaikan pada saat itu. Untuk itu, sedekah adalah termasuk bekal yang luar biasa yang akan menjadikan saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sedekah itu, insya Allah mampu membawa mereka menjadi manusia yang selamat. Dan permohonan yang kedua, ketika diberikan kesempatan hidup lagi, walaupun tidak lama, mereka mengatakan, wa aku minas sholihin. Ya Allah, saya akan menjadi manusia yang soleh. Saya akan menjadi manusia yang solihah, yang selalu taat atas perintah-perintah. Bahasa itu indah, bahasa itu luar biasa juga. Akan tetapi tidak indah dan tidak luar biasa karena mereka sudah meninggal dunia. Bahasa itu indah, bahasa itu luar biasa ketika disampaikan pada saat hidupnya. Saudaraku yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi hidup kita, menunjukkan jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mari kita manfaatkan, mari kita gunakan kesempatan, kepercayaan yang Allah berikan pada kita saat kita hidup untuk ati'ullaha wa ati'ur rasul. Di samping itu juga, jadilah manusia yang khairun nas, anfa'uhum linnas, berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi